الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salat dan salam turun junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitul Shalihin yang saya hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dengan rutin kita Senin malam Selasa pada salat Isya. Dan untuk mengambil barakah pada pengajian kita ini, marilah sama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim. Warzuqna 'amalan salihan ya mujibas sa'ilin, amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memudahkan kita berada di majelis ilmu, satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. InsyaAllah malam ini kita akan bahas ayat yang ke-94 dan 95. Surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Shadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kamu saja,
bukan untuk orang lain, maka harapkanlah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Akan tetapi mereka tidak akan mengharapkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat-ayat lalu, ayat ini pun berbicara tentang orang-orang Yahudi yang dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang Yahudi ini banyak atau kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bandalnya mereka dulu ketika bersama dengan Nabi Musa. Artinya bandalnya mereka ketika bersama dengan Nabi Muhammad itu biasa. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Musa pun seperti itu. Cuman terkadang orang-orang bandel ini menganggap dirinya baik, menganggap dirinya pantas untuk mendapatkan kebaikan. Inilah yang jadi masalah tuh. Satu di antara yang mereka anggap pada diri mereka itu adalah mereka mendapatkan surga, dan surga itu khusus bagi mereka. Inilah yang disebutkan pada ayat ini. Jadi ketika anggapan mereka mendapatkan surga itu khusus bagi mereka nanti di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menantang mereka melalui ayat ini. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Kalau sekiranya negeri akhirat itu, yakni surga, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk kamu saja, tidak untuk orang lain, kalau kayak gitu cita-citakanlah kematian. Mengapa ditantang pada mencita-citakan kematian atau mengharapkan kematian? Karena nikmat akhirat itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kematian. Kalian menyatakan kalianlah orang yang paling pantas mendapatkan surga itu dan tidak yang lain, cuma kalian saja. Kalau kayak gitu matilah sekarang, biar kalian mendapatkan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa mereka tidak sama sekali tidak ingin mengharapkan kematian itu. Bahkan mereka adalah orang yang paling takut dengan kematian, orang yang lari dari kematian. Nanti kita sebutkan pada penjelasan berikutnya atau ayat berikutnya nanti yang akan menjelaskan lebih rinci. Jadi terkait dengan anggapan orang Yahudi ini bahwa mereka pantas mendapatkan kenikmatan itu anggapan yang keliru sesungguhnya. Dan ini nanti akan dijelaskan pada beberapa ayat. Pada ayat yang lalu sudah pernah kita jelaskan terkait dengan mereka menyatakan kami tidak disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Itu pada ayat yang ke-80. Allah menyatakan, Allah menceritakan tentang mereka, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, bahwa mereka berkata kami tidak disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Di satu riwayat disebutkan mereka disentuh neraka 7 hari. Mengapa 7 hari? Karena bagi mereka dunia ini
usianya 7.000 tahun. Setiap 1.000 tahun mereka disiksa 1 hari. Kali 7 berarti 7 hari. Ini bagi mereka, anggapan mereka. Nah, yang sebenarnya keliru. Nah, nanti pada ayat yang lain surah Ali Imran terkait dengan ini, ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, kami tidak disentuh neraka kecuali beberapa hari saja, yang sesungguhnya itu wa gharru fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka itu tertipu dalam ajaran agama yang mereka buat-buat. Nah, karena anggapan beberapa hari saja masuk neraka, setelah itu masuk ke dalam surga, itu anggapan yang mereka buat-buat tentang diri mereka. Nah, berarti mereka menyatakan, kalaupun kami disiksa di neraka, nanti kami akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi sebentar saja kami di neraka itu. Yang lebih parah lagi ketika mereka mengatakan bahwa surga itu hanya untuk mereka. Ini dijelaskan nanti pada beberapa ayat yang akan datang. Tepatnya pada ayat 111. Ketika mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum, kata Allah. Mereka berkata, tidak masuk ke dalam surga itu kecuali orang Yahudi. Itu orang-orang Yahudi. Atau tidak masuk ke dalam surga itu kecuali orang-orang Nasrani. Lalu Allah katakan tilka amaniyum, itu angan-angan orang itu saja. Nah, mengapa? Karena mereka mengetahui bahwa mereka di dalam diri mereka itu ada keingkaran. Nah, ada keingkaran dalam diri mereka. Lebih parah lagi pada surah Al-Maidah, ketika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menyatakan bahwa mereka itu anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Pada surah Al-Maidah ayat 18 Allah menjelaskan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kamilah anak-anak Tuhan itu, anak-anak Allah itu, dan para kekasih Allah. Maka tak mungkin Allah memasukkan anaknya ke dalam neraka. Tak mungkin Allah memasukkan kekasihnya ke dalam neraka. Anggapan tak mungkin Allah memasukkan kekasihnya ke dalam neraka itu betul. Tetapi dari mana pula mereka mengetahui bahwa mereka lah kekasih Tuhan itu? Apalagi sampai pada penyematan kamilah anak Tuhan. Dan begitulah seterusnya. Nah, jadi anggapan ini adalah anggapan yang ada pada diri mereka, menjadi satu keyakinan pada diri mereka. Padahal anggapan itu adalah anggapan yang salah, anggapan yang keliru, anggapan yang tidak memiliki bukti, yang tidak memiliki dasar. Maka ditantanglah pada ayat surah Al-Baqarah ayat 94 ini. Nah, kalaulah benar surga itu untuk kalian saja, kalian akan dimasukkan ke dalam surga, dan begitulah seterusnya, tidak ada yang lain masuk ke dalam surga, maka fatamannaul maut, cita-citakanlah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencita-citakan kematian itu pada dasarnya tidak boleh. Ya. Bercita-cita akan kematian. Nah, cuman orang Islam tak boleh takut akan kematian. Kalau sudah datang saatnya, hadapi saja sudah. Nah,
kecuali pada kondisi yang istimewa. Apa itu? Dalam kondisi mati syahid atau berhadapan dengan kematian secara syahid. Itulah orang-orang yang melakukan peperangan. Nah, lalu mereka mengharapkan kematian. Ini banyak di kalangan sahabat, dan bahkan di antara mereka ada yang tak mati-mati setelah mengharapkan kematian. Bahkan dia tak takut untuk terjun ke kumpulan musuh. Tak takut. Walaupun sendiri. Itu di antaranya Khalid bin Walid. Walaupun sendiri berada di kumpulan musuh, tak takut dia. Tetapi senantiasa selamat dan bahkan menang. Satu yang disesalkannya atau yang dianggapnya rugi adalah ketika aku mengharapkan kematian di medan perang, ternyata aku mati di ranjang. Itu kata Khalid bin Walid. Aku harapkan mati di medan perang, ternyata di tempat tidur matinya. Nah, apa kata dia? Tidak tersisa satu jengkal dari tubuhku ini kecuali di sana ada sayatan pedang. Kecuali di sana ada bekas tusukan tombak dan anak panah. Nah, jadi setiap satu jengkal pasti ada bekasnya. Nah, kalau awak mulus, kalau dia tidak, begitulah. Nah, dia mengharapkan kematian di medan perang itu. Nah, karena kematian itulah kematian yang terbaik. Nah, tetapi dia tidak mati di medan perang. Mengapa? Karena memang kematian itu di tangan Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun seseorang nanti mengharapkan kematian selain pada kondisi-kondisi seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah kebaikan dunia. Kalau seandainya itu baik, maka kalau seandainya hidupnya di dunia ini baik, maka langgengkan kehidupan. Tapi kalau seandainya mati lebih baik, maka berikanlah aku kematian. Itu yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kanatil hayatu khairul li fa ahyin. Ya Allah, kalau seandainya hidup ini baik bagiku, maka tetaplah hidupkan aku. Tapi kalau seandainya kematian lebih baik dariku, maka lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Nah, itulah paling-paling seseorang mau mengharapkan kematian dengan doa seperti itu, dengan harapan seperti itu. Nah, jadi orang beriman itu memang tidak boleh dia mencampakkan dirinya pada kematian. Nah, kecuali pada kematian yang syahid tadi. Ya. Jadi pada mereka ini ditantang kematian pada mereka, maka harapkanlah kematian. Mereka adalah orang yang amat sangat takut akan kematian itu. Jadi sedikit pun mereka tidak mampu mengharapkan kematian itu. Apa yang membuat mereka takut akan kematian? Nah, nanti pada ayat setelahnya akan disebutkan ya, pada ayat 95. Allah menyatakan mereka tidak mau mengharapkan kematian itu dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka sadar mereka memiliki dosa. Nah, pada ayat 96 itu akan dijelaskan mengapa mereka takut untuk
kematian itu karena mereka itu amat sangat ambisi dengan kehidupan ini. Nah, ambisi akan kehidupan duniawi inilah yang membuat seseorang lari dari kematian. Cuman ingat bahwa kematian itu yang menghampiri, bukan kita yang menghampiri kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Walaupun kalian berada di tembok yang amat sangat kokoh, di dinding yang amat sangat kokoh, maka kematian akan menghampiri kalian. Nah, jadi tidak perlu takut dengan kematian. Nah, orang yang takut dengan kematian itu nanti pada akhirnya semuanya tak jadi dilakukan. Tak jadi. Kenapa? Karena ingin hidup seterusnya. Nah, mau bersedekah takut. Mengapa takut? Nanti habis uang, nanti kayak gitu, nanti kayak gini. Belum lagi tentu dia hidup di esok hari. Mau keluar rumah takut. Nanti seperti ini, seperti dan begitulah seterusnya. Itu yang paling nampak beberapa tahun yang lalu. Sampai ke masjid pun takut. Iya kan? Takut ke masjid. Nah, bermajelis takut. Padahal kau di masjid atau di rumah sama-sama mati. Nah, sama-sama mati. Kalau memang kematian itu menghampiri. Apalagi katanya ternyata bohong. Iya. Tak betul ketetapan pandemi itu. Rupanya pandemi katanya. Di planning, direncanakan. Kembali kita kemari. Nah, jadi harapkanlah kematian. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar atau kalau kamu tergolong pada orang-orang yang benar pada anggapan bahwa dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ada yang tertinggal. Mengapa sampai akhirnya mereka menganggap diri mereka itu layak masuk ke dalam surga? Atau mereka menganggap diri mereka itu sebagai kekasih Tuhan, sehingga Allah tidak mungkin menyiksa kekasihnya di dalam neraka. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Satu di antara alasan mereka, yakni orang-orang Yahudi itu adalah bahwa mereka itu dinisbahkan pada pembesar kenabian. Mereka menganggap, dan anggapan ini benar, bahwa mereka itu anak Nabi Yakub. Ya betul, mereka itu anak Nabi Yakub. Itulah Israel. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Nah, cuma mereka keliru. Di mana kelirunya? Mereka melihat kebaikan itu pada nasab. Lalu tidak memperdulikan keimanan dan amal soleh yang ada pada diri mereka. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau mereka hanya karena nasab lalu dia baik otomatis. Tidak. Tengok juga lah siapa orang yang memiliki nasab tadi, baik atau tidak. Nah, tidaklah mesti anak kiai itu jadi kiai. Taklah mesti anak ustaz itu jadi ustaz. Bahkan anak Nabi Nuh pun ada yang kafir. Nah, artinya apa? Artinya ada masalah dalam anggapan itu. Betullah kalian tuh anak
Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Cuman tidak otomatis nasab itu akan mengantarkan dia pada surga, pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka akan mengatakan di kami ini banyak kali nabi katanya. Nabi itu banyak. Padahal nabi yang banyak tadi mereka musuhi untuk apa? Tak ada efeknya pada diri mereka. Nah, jadi sesuatu yang keliru. Kalau kayak gitu, maka harapkan saja kematian. Nanti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kalau seandainya mereka mengharapkan kematian itu. Oke, katanya, kami harapkan kematian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lamatu wara'u maqamahum minan nar. Niscaya mereka akan mati semuanya. Kalau tantangan ini mereka terima. Oke, kami harapkan kematian. Maka kata baginda Muhammad SAW, niscaya mereka akan mati semuanya dan mereka akan melihat di mana tempat mereka ketika kematian itu. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang tuh ketika mati itu melihat tempatnya. Melihat tempatnya di mana ketika kematian itu. Kalau seandainya dia menjadi penghuni surga, dia akan melihat surga, melihat taman surga. Kalau seandainya dia menjadi penghuni neraka, dia akan melihat neraka ketika matinya. Nah, makanya semua orang ketika mati itu mau bertobat. Semua orang. Mau Islam bagi yang kafir, mau baik bagi yang buruk, dan begitulah seterusnya. Tetapi kesempatan itu sudah tertutup. Mengapa tertutup? Sebagaimana mungkin telah pernah kita jelaskan, karena ruhnya sudah sampai di goro-goro, ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Kalau seperti itu tidak lagi berada pada hati, pada jantung. Taubat tanpa adanya hati, maka dia akan tertolak. Nah, tak dari hati. Nah, sudah mati hatinya. Nah, jadi tidaklah bisa diterima taubatnya. Ya. Dan bahkan kalau seandainya mereka mengharapkan kematian itu dengan hati sekalipun. Karena mengharapkan kematian itu ada dua. Ada dia bil lisan, dengan lisan, ada dia bil qalb, dengan hati. Jadi kalau seandainya mereka mengharapkan kematian itu dengan hati sekalipun, maka mereka akan mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman mereka tidak akan pernah mengharapkan itu. Pada ayat yang ke-95 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walan yatamannauhu abadan. Kata lan itu adalah nafsul istiqbal mananya. Dia menafikan pada sesuatu yang akan datang. Jadi dinafikan, tidak akan. Mereka tidak akan mengharapkannya. Tidak akan mengharapkan kematian itu abadan, selamanya. Mengapa? Bima qaddamat aidihim. Karena apa yang telah mereka lakukan dengan tangan mereka. Apa itu dosa? Ternyata yang membuat satu di antara yang membuat seseorang itu takut akan kematian itu adalah dosa. Dan bahkan ini ada pada orang kafir seperti mereka, juga ada pada kita. Nah, ada pada orang yang beriman. Perbedaannya kalau pada orang kafir dia tetap menikmati dosanya. Kalau pada orang yang beriman, dia akan bermohon ampun dari dosanya. Mau kau mati sekarang? Oh, tak maulah. Kenapa? Banyak kali dosaku, katanya. Nah, kalau kayak gitu bertobat. Nah, mengapa? Karena kematian itu
pasti. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Bahkan hari esok kita belum pasti berada pada hari esok. Tapi kalau kematian itu sesuatu yang pasti. Nah, cuman sayangnya kita lebih sibuk mengurusi hari esok daripada hari kematian. Lebih sibuk mempersiapkan hari besok daripada hari kematian. Kita sudah merencanakan besok mau ngapain dan begitulah seterusnya. Kira-kira kematian tuh ada nggak apa rencanamu setelah mati? Walaupun kita tidak bisa merealisasikannya karena kita hanya dibawa oleh kuasa Tuhan. Nah, tapi setidaknya kita bisa mempersiapkan apa yang mau dipersiapkan. Nah, jadi orang sibuk dengan yang tidak pasti daripada yang pasti. Sibuk akan hari esok, tidak sibuk dengan apa yang dipersiapkannya untuk mati. Nah, itu sama seperti orang ketika dia mempersiapkan hari tua, bekerja untuk hari tua dan begitulah seterusnya. Pasti kau tua? Belum pasti lagi tua. Jangan-jangan tak sampai tua. Kembali. Nah, jadi bima qaddamat aidihim, sebab dosa yang ada pada diri mereka, yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa itu? Ketika mereka merubah kitab Taurat. Jadi ada kesadaran penuh pada diri mereka bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan yang amat sangat besar. Apa itu? Memalsukan kitab Tuhan, memalsukan kalam Tuhan. Takut, sehingga mereka takut menghadapi kematian karena mereka tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Cuman mereka tidak mau melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini yang jadi masalah. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menutup pintu baik itu pada mereka. Selanjutnya yang terakhir, wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Alim ini dalam bahasa Arab bentuk katanya disebut dengan kata mubalaghah, hiperbola, memiliki makna yang berlebih. Cuman hiperbolanya pada sesuatu yang pasti, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui seluk-beluk mereka yang disebut di sini sebagai orang-orang yang zalim. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka disebut dengan orang-orang zalim? Bukankah mereka orang kafir? Lalu orang zalim itu, bukankah zalim itu berada pada sesuatu yang lebih umum, bisa berada pada orang Islam? Nah, maka jawabannya, kata zalim ini adalah kata yang juga meliputi kekafiran. Dan kalau dia kafir, berarti dia berada pada kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, yang amat sangat besar. Nah, makna zalim ini pada dasarnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari kata zalim ini adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi semua orang ketika meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dia zalim. Pertanyaannya, apa yang mereka tempatkan bukan pada tempatnya? Meletakkan Allah bukan sebagai Tuhan, itu adalah kezaliman yang paling besar.
lalu menukar kalam Allah, dinyatakan sebagai kalam dia padahal bukan kalamnya. Jadi menempatkan kalam selain kalam Allah sebagai kalam Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar karena terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan konsekuensinya adalah kekafiran. Konsekuensinya adalah kekafiran. Kalau pada orang selain kafir, itu banyak nanti. Nah, contoh waktu sholat. Seharusnya waktu itu waktu sholat, tapi dia tidak sholat di waktu itu. Berarti dia tidak menempatkan waktu tadi untuk sholat. Maka dia zalim. Maka dia zalim. Walaupun dia berada pada kategori bukan kafir. Dosanya dosa besar. Begitulah nanti. Termasuk menjalani hukum Allah. Seharusnya hukumnya ini dia alihkan pada sesuatu yang lain, itu zalim. Mengapa? Karena tidak menempatkan hukum pada tempatnya. Dan begitulah seterusnya. Sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya, maka dia disebut dengan zalim. Kalau dia berkonsekuensi pada kekafiran, maka kafirlah. Kalau dia berkonsekuensi pada dosa, maka haramlah. Tidaklah sampai kafir. Dan nanti zalim ini ada yang dia tidak berkonsekuensi pada dosa. Nah, dia pada istilah makna saja. Apa itu? Contoh. Konon dulu diceritakan ketika saya di Mesir. Diceritakan tentang Gus Dur. Ada tamu datang ke rumahnya di rumah sewanya di Mesir. Lalu dia mau menghidangkan sesuatu makanan. Nah, piringnya itu dilaplah pakai mohon maaf, pakai celana dalam. Piringnya itu sengaja dia lap pakai celana dalam. Nah, orang pun bingung. Dia ini sengaja, dia kan orangnya rese ya, atau orangnya agak usil gitu ya. Supaya muncul pertanyaan. Nah, atau supaya orang berkomentar. Ya. Maka setelah itu bertanya orang, emang apa pakai celana dalam? Nah, apa kata dia? Pertanyaan inilah yang kutunggu-tunggu dari kalian. Nah, pertanyaannya aku tunggu. Ini aku melakukan ini sengaja, dan celana dalam yang kulap ini celana baru, belum pernah dipakai. Pada dasarnya kan tidak ada masalah. Apa bedanya kain itu dengan kain yang lain? Ini sama saja. Cuman dia salah tempat. Itu masuk dalam kategori zalim walaupun tidak berkonsekuensi pada dosa. Nah, artinya apa? Salah tempat dia. Seharusnya yang kayak gini bukan di piring letaknya. Kalau dilapkan di piring tak mau makan nanti orang. Nah, dan begitulah seterusnya. Sama seperti kalau dulu kami sekolah pakai peci. Nah, peci itu diletakkan ke kantong. Kantong belakang. Karena dulu naik angkot takut peci itu terbang. Jadi diletakkanlah ke kantong. Nah, masuk di kelas lupa pakai peci, di kantong lah didudukkanlah peci tadi. Nah, lalu kata ustadz kami, zalim betul lah kalian nih katanya. Mengapa zalim pula? Karena kalian tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang tidak kami tempatkan pada tempatnya? Peci itu letaknya di kepala bukan di pantat. Barulah sadar bahwa peci tadi belum dipakai. Jadi begitu. Segala sesuatu itu ada tempatnya.
Jangan salah tempat. Kalau dia salah tempat, boleh jadi dia dicela tetapi tidak menimbulkan dosa seperti yang tadi. Atau boleh jadi dia berada pada tidak beradab. Apa kalau yang tidak beradab tuh meletakkan Al-Quran di bawah. Nah, nih, kalau seperti ini, Al-Quran di atas, rak di atas tuh Al-Quran. Jangan buku yang lain. Buku yang lain di bawah lah. Nah, untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Cuman pada sesuatu yang bisa diakses ya. Nanti jangan pada tempat yang tak bisa diakses. Ini Al-Quran nih, letaknya paling atas. Untuk ngambilnya pun susah. Berarti tak kau baca itu artinya. Nah, artinya letakkanlah dia pada tempat yang mulia gitu. Nah, pada tempatnya. Jangan salah letak. Itu dulu guru kami betul-betul marah tuh. Ketika nyusun buku tafsir letaknya di bawah, buku hadis letaknya di atas. Kitab hadis letaknya di atas, kitab tafsir di bawah. Itu marah beliau. Nah, jangan kitab tafsir di atas. Mengapa? Karena ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kitab hadis di bawah. Kitab fikih di bawahnya lagi. Dan begitulah seterusnya. Jadi untuk meletakkan itu pun ada. Nah, dan itu konsekuensinya pada adab. Walaupun nanti kalau salah tempat taklah sampai berdosa. Nah, tapi ya tak beradab lah sama sesuatu yang seharusnya berada pada tempat yang mulia. Nah, tapi nanti zalim ini bisa berkonsekuensi pada dosa, dosanya bisa dosa kecil, dosanya bisa dosa besar, bahkan bisa berada pada kekafiran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini sesuai dengan konteks ayatnya adalah zalim yang berkonsekuensi pada kekafiran. Dan Allah mengetahui itu. Jadi walaupun orang-orang Bani Israel itu mencoba untuk menyembunyikan keburukan mereka, ya pasti Allah mengetahuinya. Dan alimnya Allah Subhanahu wa taala itu alim mengetahui sesuatu yang tidak berbeda dia dari yang lain. Kalau kita mengetahui sesuatu boleh jadi yang satu ini agak susah diketahui, yang ini agak mudah. Sesuatu yang diucapkan mudah kita mengetahui, tapi sesuatu yang tersimpan dalam hati itu agak susah kita mengetahuinya. Walaupun nanti boleh jadi kita akan mengetahuinya, tapi berlebih kurang dia dalam mengetahuinya. Pada pengetahuan Allah itu sama saja. Bahwa Allah mengetahui apa yang nampak, mudah mengetahui apa yang nampak, maka seperti itulah mudah Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Sehingga mereka ini sama sekali tidak bisa menyembunyikan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya karena sebab dosa yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Dan Allah mengetahui dosa itu. Nah, dosa apa-apa saja itu Allah mengetahuinya. Pada akhirnya nanti mereka akan lari dari kematian itu. Dan orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang lari dari kematian itu adalah orang yang sesungguhnya iman dia terkait dengan akhirat itu bermasalah. Nah, bermasalah tuh iman dia terkait dengan akhirat kalau dia lari dari kematian. Tapi ingat, ini berbeda dengan berobat ya. Berbeda dengan menyembuhkan penyakit. Nah, kalau berobat menyembuhkan penyakit itu syariat.
sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, berobatlah. Jadi bagi yang sakit silakan berobat. Tapi ingat, berobat tadi itu tidak menolak mati. Tidak bisa menghindari mati. Di mana saja akan mati. Dengan sakit apa saja, kalau sudah saatnya mati, ya mati. Atau bahkan dengan tanpa penyakit sekalipun. Nah, akan mati. Jadi jangan dikhawatirkan terkait dengan mati itu. Nah, dan jangan pernah mencoba kita untuk lari dari kematian. Nah, bahkan mohon maaf, beruntunglah orang yang sebelum matinya ternyata dia Allah berikan sakit. Dan Allah berikan ridho pada dirinya ketika sakit itu. Dia sakit. Mungkin lama sakitnya. Parah sakitnya. Tetapi Allah berikan ridho pada dirinya akan sakitnya tadi. Nah, itu cara Allah untuk mengampuni dosa. Nah, artinya setiap saat dosanya gugur. Dalam kondisi gugur dosa itulah dia meninggal dunia. Itu kalau kita mau melihat hakikat sakit itu. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan duri yang terkena jari sekalipun itu menghapus dosa. Cuman banyak manusia tak mau. Kalau bisa mati itu janganlah dalam kondisi sakit. Tiba-tiba mati gitu. Bisa seperti itu. Tapi baik Ustadz, bisa. Orang baik mati tiba-tiba. Macam mana? Ketika dosanya sudah dihapuskan dengan taubat. Kalau yang tadi, orang yang sakit sebelum mati tadi, itu ada dosa yang dia tidak bertaubat dari dosa itu. Lalu Allah sakitkan dia karena Allah menginginkan baik pada dirinya. Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jadi Allah sakitkan. Kau ini masih punya dosa kau ini, maka digugurkan dosanya dengan sakit tadi. Tapi ada orang yang Allah inginkan baik, husnul khatimah. Matinya tidak sakit. Nah, itu artinya bahwa dia sering minta ampun kepada Allah dari dosanya. Sehingga dosanya gugur karena permohonan ampunannya. Sehingga tak perlu lagi Allah berikan sakit-sakit tadi untuk menggugurkan dosanya karena dia sadar. Makanya orang-orang dulu, para ulama, orang-orang soleh terdahulu itu setiap malam mohon ampun, setiap malam mohon ampun, setiap malam mohon ampun. Matinya baik. Mengapa? Karena memang dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lupa dengan dosa tersebut. Mengapa lupa? Karena dilalaikan dengan dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan dua ayat 94-95 surah Al-Baqarah ini. Pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada ayat 96 dan ayat-ayat berikutnya. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat, Pak. Apa yang dijelaskan Allah di dalam ayat ke-90 ini seperti sangat menjengkelkan orang Yahudi ketika kita berdebat dengan dia. Sangat menjengkelkan sekali, seolah-olah mereka saja yang benar. Habib Rizik, ini kalau kita lihat Habib Rizik itu pernah dia
melakukan mubahalah kepada seseorang yang dia menganggap bahwa dia itu benar. Nah, apa hukum mubahalah itu, Ustaz? Kemudian pada saat-saat apa kita harus bermubahalah kepada orang-orang seperti yang begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubahalah itu maknanya mengambil sumpah dari orang akan satu perkara, lalu konsekuensi dari sumpah tersebut itu mati, binasa. Apakah dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Nah, kalau istilah kita sampai 7 turunan dikutuk. Dan itu dijelaskan nanti dalam surat Ali Imran kalau saya tidak salah ya. Nah, terkait dengan mubahalah ini. Memang Rasul pernah mengajak bermubahalah pada orang-orang kafir. Nah, dan itu diperbolehkan pada waktu pada kondisi-kondisi tertentu. Tidak pada semua kondisi. Nah, kalau seandainya dia benar, yang lain benar, ngotot masing-masing benar, padahal satu dari mereka pasti ada yang salah. Karena tak mungkin ada masalah kalau dua-duanya benar. Maka untuk membuktikan itu, karena semua menganggap benar, untuk membuktikan siapa yang salah, biarlah nanti Allah yang menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah dengan cara mubahalah. Nah, dengan cara mubahalah itu. Jadi itu biasa dulu dilakukan seperti itu. Bahkan di zaman baginda Muhammad SAW pun dilakukan. Nah, kalau sekarang sudah jarang dilakukan, atau ada juga orang melakukan tapi dua-duanya tak apa-apa. Yang benar selamat, yang tidak benar pun selamat. Mengapa? Karena memang Allah ingin memberikan atau Allah ingin menimbulkan fitnah dari perbuatan itu. Itulah diantaranya fitnah akhir zaman tuh, bahwa orang yang benar dan orang yang salah tak bisa lagi dibedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Walaupun dengan mubahalah, tak bisa lagi dibedakan. Yang bermubahalah tadi, yang benar, yang salah, dua-dua ini. Sampai-sampai sumpah pocong, kan? Kalau sekarang kan tahap apa namanya? Sumpah pocong itu kan dalam rangka itu juga, Pak. Dibuatlah pocong pada dirinya. Nih, kalau kau tak betul nih, mati kau sekalian. Kan begitu ininya. Ternyata berani pula dia hidup. Itu Allah ingin menimbulkan fitnah dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang. Nah, jadi mubahalah ini boleh dilakukan, tetapi nanti kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, bukan berarti mubahalah itu yang bermasalah. Tetapi Allah ingin menimbulkan fitnah dari perbuatan itu. Sama juga seperti mubahalah ini, tapi istilahnya berbeda. Nanti istilahnya istilah li'an pada suami istri. Suami menganggap istrinya berzina. Dan memang dilihatnya. Tetapi karena tidak cukup bukti, si istri menolak. Dan dia siap untuk diambil sumpah. Nah, nanti ke pengadilan lah mereka kan. Nah, karena tidak ada bukti, karena bukti perzinahan itu 4 orang yang menyaksikan. Ini cuma dia sendiri. Tak mungkin tunggu dulu, aku panggil dulu 3 orang lagi. Kan nggak mungkin seperti itu kan. Sudah selesai duluan. Nah, artinya ketika dia menyatakan itu di hadapan hakim, hakim tidak akan terima. Cuman karena dia suami,
dikuatkanlah dengan sumpah. Bersumpahlah dia 4 kali. Satu sumpah yang terakhir itu dilaknat. Kalau seandainya aku salah dalam sumpah ini, maka aku akan dilaknat. Aku akan dilaknat. Nah, begitu juga si istri, diambillah sumpah darinya. Dan kalau seandainya sumpah tersebut salah atau dia salah, maka dia akan dilaknat. Ternyata mau suami mau istri, kedua-duanya selamat. Dan itu banyak terjadi, Pak. Tak ada yang terbukti di situ. Padahal jelas-jelas si suami menyaksikan istrinya. Kok istriku ini nyantai-nyantai aja dia. Padahal sudah terjadi li'an. Sudah terjadi li'an itu terambil dari kata la'ana. Melaknat diri sendiri kalau seandainya dia berada pada sesuatu yang salah. Tapi kok selu-selu aja. Nyantai-nyantai saja. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan fitnah pada orang yang jahat sekalipun. Allah biarkan. Walaupun dia bersumpah, walaupun dia bermubahalah, walaupun dia sumpah pocong tadi, dan begitulah seterusnya. Tetapi aman-aman saja dia. Tidaklah nanti, berarti tak efektiflah mubahalah tu. Tak efektiflah li'an atau sumpah tu. Bukan itu yang tidak efektif. Cuman Allah ingin memberikan fitnah dari kejadian tadi. Sehingga tak bisa lagi dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, dan itu sudah amat sangat nyata kalau sekarang ini. Masuk dalam kategori fitnah akhir zaman, itulah dia. Tak lagi bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kan kalau seandainya mubahalah itu terjadi pada kasus yang tadi itu, maka saya khawatir mubahalah tidak akan efektif. Mengapa tidak efektif? Karena memang sekarang ini zamannya Allah ingin meneguhkan sesuatu yang buruk. Itulah fitnah akhir zaman tuh. Ujungnya nanti kalau dikaitkan dengan Dajjal, ujungnya adalah yang baik akan menikmati, yang buruk akan menikmati dunia. Justru yang baik akan tergerus. Itulah fitnah Dajjal itu. Kalau dia buruk, aman dunianya. Kalau dia baik, akan tersiksa. Kan nampak sekarang kan? Orang-orang yang mencoba untuk baik, hati-hati kau kalau baik. Kuikat nanti kau dengan kasus-kasus yang ada. Tapi kalau dia semakin kemari semakin buruk, aman, saya selu aja dia kan? Nah, semakin banyak korupsi, aman saja. Semakin banyak kemaksiatan, ya aman saja. Orang-orang tadi yang mencoba lurus sedikit langsung kena. Jadi begitulah fitnah akhir zaman itu. Jadi mubahalah itu kalau seandainya tidak efektif, bukan mubahalahnya yang masalah, tapi memang Allah ingin memberikan fitnah dari dunia ini. Ada yang lain? Ya. Yuk. Agak kuat Bu, nggak dengar saya. Ya. Oh ya. Ya.
Ya. Kalau tidak bisa mewarnai, jangan terwarnai. Kalau kita tak bisa merubah orang, jangan pula kita yang berubah karena orang tadi. Nah, jadi beradalah pada warna sendiri, walaupun warna kita hanya untuk diri kita. Ini yang pertama. Jadi kalau tidak bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Makanya sekarang ini lebih banyak orang cari aman, supaya dia tidak terwarnai. Ingat, cari aman untuk meneguhkan sesuatu yang benar. Cuman banyak orang sekarang cari aman, dia ikut gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Dia cari aman, cuman dia terwarnai. Aman juga, aman dunianya, tapi yang lain tidak aman. Jadi kalau tidak bisa mewarnai, jangan terwarnai. Ini pertama. Yang kedua, kembali kita kepada hadis Rasul. Ketika melihat kemungkaran, kata Rasul, robahlah kemungkaran tadi. Dengan apa? Pertama dengan kekuasaan, dengan tangan. Nah, tangan adalah lambang dari kekuasaan. Robahlah dengan kekuasaan. Bagi orang yang berkuasa, makanya kekuasaan itu harus diraih, harus diambil oleh orang-orang baik. Tak boleh dibiarkan gitu saja. Nah, selanjutnya, kalau tak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan lidah. Di sini bisa dengan lidah, dengan makna lisan, ucapan. Bisa juga kalau sekarang kan banyak media-media yang bisa dipergunakan. Kalau dia orang-orang yang bisa kita berikan pencerahan, kalau tidak bisa, berikan sesuatu yang lain. Nah, mungkin kalau tak bisa langsung secara umum dan begitulah seterusnya. Kalau tidak bisa dengan lisan, dan ingat lisan ini kaitannya dengan ilmu ya. Makanya orang yang berdakwah itu, mohon maaf, harus punya ilmu. Tak boleh kalau tak punya ilmu. Tak bisa tak bisa hadis Nabi yang menyatakan balighu anni walau ayat itu digunakan untuk pendakwah, tak bisa. Nah, yang balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, itu kalau seandainya dia tidak menjelaskan, itu bisa. Ayat nih dari kata yang digunakan mungkin ada 12 kata, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Kalau dia tak mengerti dengan itu, jangan kau tambah, jangan dikurangi. Cuman sekarang nih orang kalau dititipkan perkataan bertambah, ya kan? Tapi kalau dititipkan uang berkurang, agak aneh sedikit. Jadi balighu anni walau ayah itu jangan salah dipahami. Jadi kalau seandainya dia mau berdakwah dengan apa saja harus punya ilmu. Tidak semua itu bisa disampaikan. Nah, harus diverifikasi dulu, disaring dulu. Ungkapannya kadang-kadang benar, cuman maksudnya salah. Maksudnya keliru. Dan begitulah seterusnya. Saya kadang-kadang melihat orang yang suka ngeser-ngeser video atau ngeser-ngeser tulisan dan begitulah seterusnya. Itu kadang-kadang pusing saya menengoknya. Ini tak paham kawan nih. Siapa yang berbicara, bagaimana pembicaraan, dan begitulah seterusnya. Pokoknya sampaikan saja. Dengan alasan balighu anni walau ayah. Nah, nanti sangkingkan kacaunya, apa yang dikirimnya pertama dengan apa yang dikirimkannya yang ke-10 bertentangan. Nah,
Ini menunjukkan ada masalah dalam keilmuan. Jangan, kalau istilahnya, jangan seperti hati bil lail. Jangan seperti tukang kayu bakar, mengambil kayu bakar di malam hari. Asal ada ranting diambil, asal ada ranting rupanya ular yang diambilnya. Inilah ilustrasi orang yang menyampaikan tadi tapi dia tidak memverifikasinya. Rupanya yang disampaikan ular. Kau pastikan dulu yang kau sampaikan itu bagus. Kau pastikan dulu yang kau sampaikan itu benar. Tidak ada masalah di situ. Baru disampaikan. Tapi kalau ada ketidaktahuan, tahanlah dulu. Berarti dia belum bisa merubah kemungkaran dengan lisan. Kalau kayak gitu pahami saja kelemahan diri. Maka apa yang harus dilakukan? Tingkatan yang ketiga. Apa itu? Itulah dia fabiqalbihi, dengan hati. Dan dengan hati itu ya yang paling lemah lah. Ya begitulah kondisi kita, macam mana lagi. Jadi itulah dengan hati lah yang bisa. Jangan paksakan untuk naik pada level yang tinggi. Jangan paksakan kalau belum bisa naik. Tapi kalau sudah bisa naik, silakan naik. Sama seperti orang mau memaksakan merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Padahal dia tidak berkuasa, jangan paksakan. Jangan paksakan. Mengapa? Karena akan menimbulkan kekacauan. Kecuali dia berkuasa atau sudah mendapatkan izin untuk berkuasa, melakukan sesuatu dengan tindakan, itu silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Mengapa? Karena levelnya masih di bawah. Jadi begitulah. Jadi kalau tidak bisa di atas, di bawah, di tengah. Kalau tidak bisa di tengah, di paling bawah. Itulah yang ada pada diri kita. Macam mana lagi mau dibuat? Macam gitulah Allah menempatkan diri kita. Jangan salah tempat. Sekali demikian. Ada yang lain? Ya. Kalau dia mubahalah berarti dua pihak. Kalau sepihak itu bukan mubahalah namanya. Mubahalah itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata yang satu dengan yang lain itu saling tantang, saling saling berhadapan. Jadi pihak A setuju dengan pihak B untuk bermubahalah. Kalau satu sisi saja, itu bukan mubahalah namanya. Itu melaknat orang atau mengajak orang untuk melakukan hal yang seperti dia. Kalau mubahalah itu dia dua belah pihak. Sesuai dengan kata yang digunakan mubahalah, saling. Ada kata saling di situ. Itu bukan mubahalah namanya. Iya, enggak begini. Kalaupun nanti dia dua belah pihak, ternyata hasilnya tak ada. Itu bukan mubahalahnya yang salah. Tetapi memang Allah ingin memberikan fitnah. Kalaupun terjadi nanti mubahalah dua belah pihak, tapi tidak terjadi apa yang diharapkan. Tidak terlaknat siapa yang salah dan begitulah seterusnya, maka bukan mubahalahnya yang bermasalah, tetapi memang Allah ingin memberikan fitnah dari perbuatan itu. Tak terlaranglah mubahalah itu untuk lakukan, itu artinya silakan lakukan mubahalah, tidak ada masalah. Cuma nanti kalau dia tidak terjadi, jangan mubahalah itu yang kau salahkan gitu. Gitulah kira-kira. Ada yang lain? Tidak ada? Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.